Shalom, saudara yang dikasihi Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon berkati hati dan pikiran kami ketika kami ingin merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dilah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Alai anggosi Daniel nung ngamarsakap hian di bagasan rohana. Asa unang ramunan nadirina. Marhite sian si panganon ni rajai. Dohot marhite sian anggur si inumonna. Jadi dipangi dumasian si tua ni akan aposoi. Asa unang ramunan na dirina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, budaya adalah identitas kita. Kita tidak dipanggil untuk meninggalkan budaya. Karena kekristenan bukan agama tanpa budaya. Apalagi kita suku Batak. Tentu kita bangga dengan budaya kita. Contoh sistem Dalihan Natolu yang mengatur struktur sosial kita. Namun apakah semua unsur budaya selalu sejalan dengan Injil? Selagi hal itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak menomorduakan Tuhan. Di sini kita bisa melihat kondisi yang terjadi. Bahwa selagi hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak menduakan Tuhan, maka budaya itu tidak bertentangan dengan Injil. Kita lihat dalam konteks ini di mana Daniel bersama 3 sahabatnya berada dalam tahanan istana kerajaan Babel pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II. Mereka adalah keturunan bangsawan Yehuda yang dipilih untuk dididik selama 3 tahun di istana Raja Babel dengan mengubah identitas mereka. Mengganti nama Ibrani mereka dengan nama Babel. Mereka diajarkan bahasa dan sastra Kasdim. Dan mereka diberi makanan serta anggur yang menajiskan. Dalam konteks budaya saat itu, makanan yang dianggap najis karena bertentangan dengan hukum Taurat. Dan kemungkinan makanan itu telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala, serta tidak mengikuti standar hukum Yahudi. Jadi najis di sini berarti kondisi yang tidak layak berada dalam kekudusan Allah. Di sini Daniel tidak menolak budaya, namun ia tahu menempatkan batasannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena disitulah menyentuh identitas rohani Daniel. Dan ia menunjukkan bahwa ia membuat keputusan yang teguh dan sadar, serta memilih untuk setia daripada kenyamanan sementara. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa bertentangan dengan iman kita. Maka kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal berhala. Saudara yang terkasih, ini sebenarnya bukan berbicara tentang makanan, tapi tentang bagaimana sikap hati kita untuk setia kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Daniel tidak ingin menajiskan dirinya. Ia tidak mau mengorbankan imannya demi keuntungan sementara, demi keuntungan sesaat. Maka hidup kita di zaman yang serba instan ini, yang modern ini,
yang menawarkan berbagai macam hal yang terlihat menarik, menguntungkan, serba cepat, serba ada. Tetapi mungkin bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan memaksa kita untuk berkompromi untuk hal-hal demikian. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memiliki hati yang teguh. Kesetiaan kecil kita, karena kesetiaan kecil kita hari ini akan menjadi kesaksian besar di kemudian hari untuk kemuliaan Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang menyapa kami. Tuntunlah kami untuk senantiasa memiliki hati yang teguh seperti Daniel. Di tengah tekanan dan godaan-godaan dunia ini, kami mohon berikan kami kekuatan untuk tetap hidup dalam ketaatan. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.